Oke, untuk absen nanti mungkin saya dengan Prof. Jani agak berbeda cara absennya. Kalau dari saya nanti saya akan menggunakan polling dan polling itu akan diberikan ya nanti suka-suka saya, bisa 1 kali, entah itu di awal, tengah, atau akhir, atau mungkin beberapa kali, awal, tengah, dan akhir itu bisa bisa saya lakukan. Tapi paling tidak ada 1 kali minimal setiap kita, pertemuan, meeting seperti ini. Kemudian, mmm, oh iya, untuk ketua kelas, kita perlu ada ketua kelas di sini. Ada yang mau volunteer untuk jadi ketua kelas? Eee, Selalu ada kelebihannya jadi ketua kelas. Ada yang mau volunteer atau Saya deh, saya Pak. Saya, Pak. siapa? Saya deh, Pak. Dimas, Pak. Atas nama Dimas. Dimas, Pak. Oke, Dimas siapa? Dimas Syahba, Pak. Dimas Syah. Sebentar saya cek. Sebentar. Oh, namanya belum ada di ini. Oke, saya catat dulu. Oke, nanti Dimas boleh kontak saya. Nomor saya ada di emas. Nanti kalau ada apa-apa boleh. Nanti saya bisa infokan ke Dimas untuk disampaikan ke teman-temannya. Oke, Pak. Oke, nanti tolong Dimas jangan lupa ya. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke materi? Tidak? Belum ada, Pak. Belum ada? Oke, kalau tidak ada, coba kita coba masuk ke materi. Bentar. Sudah terlihat mungkin slideshow-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sebentar. Oke. Oke. Oke, kita masuk ke dasar-dasar korosinya. Mungkin ada yang bisa jelaskan ke saya sedikit mungkin yang kalian pahami tentang korosi itu apa sih sebetulnya? Ada yang bisa jawab? Apa yang kalian pahami tentang korosi? Peristiwa oksidasi, Pak. Peristiwa oksidasi. Oke, peristiwa oksidasi salah satu salah satu komponen yang ada di korosi. Itu ada oksidasi. Dari bahasa umumnya dulu, dari secara dari bahasanya. Mungkin ada Degradasi pengaruh. material, Pak. Degradasi material bisa, betul. Tadi ada oksidasi, betul. Degradasi material, betul. Yang lain mungkin? Ada yang kurang.
tadi ya degradasi, kemudian oksidasi itu betul ada, bagian dari korosi, tapi ada yang kurang di situ, reaksinya. Dengan lingkungan, Pak, reaksi elektrokimia dengan lingkungan. Betul, ada tambahan kontribusi terhadap lingkungan. Nah, di sini sebetulnya korosi ini tadi betul ada degradasi material, tapi yang akan lebih banyak kita bahas di sini itu spesifik ke logam. Sementara untuk material lain ketika interaksi dengan lingkungan sebetulnya secara tata bahasa dapat disebut juga sebagai reaksi korosi, tapi akan lebih umum dipahami sebagai degradasi karena reaksi yang terjadi ini berbeda. Di sini reaksinya ini akan nanti lebih banyak kita diskusikan dalam bentuk reaksi elektrokimia. Oke, reaksi elektrokimia itu kenapa sebagai prasyarat untuk korosi itu kalian harus sudah ambil mata kuliah elektrokimia. Mata kuliah elektrokimia ini membahas detail tentang elektrokimia. Elektrokimia itu reaksi ada koneksi antara elektronik menghasilkan listrik atau membutuhkan listrik dengan reaksi kimia. Nah, di sel elektrokimia ini ada 2. Sel apa saja? Ada yang masih ingat? Pada sel elektrokimia. Anoda, Pak. Kenapa? Katoda, anoda. Bukan di situ sel elektrokimia. Anoda dan katoda itu komponen. Sel volta dan elektrolisis. Sel volta dan elektrolisis. Bedanya antara sel volta dan elektrolisis? Sel volta itu dari reaksi kimia menghasilkan listrik, Oke. sedangkan elektrolisis dari listrik dia bisa menghasilkan reaksi kimia. Oke, jadi sel volta dan sel elektrolisis. Perbedaannya adalah pada arah reaksinya. Yang satu kimia menghasilkan listrik, yang satunya listrik menghasilkan reaksi kimia. Nah, reaksi korosi ini masuk ke reaksi yang mana? Maaf, ke sel yang mana? Reaksi Volta, Pak. sel volta. Sel volta karena di sini ada interaksi, ada reaksi kimia yang menghasilkan listrik. Proses menghasilkan listrik ini sebetulnya apa sih? Definisi menghasilkan listrik. Ini akan sangat penting pemahaman seperti ini karena untuk semua jenis korosi, entah itu korosi yang berbasis larutan atau korosi yang tanpa larutan, itu basisnya selalu sama. Nanti kita akan lihat basisnya apa sebetulnya. Tapi pemahaman tentang menghasilkan arus listrik. Arus listrik itu sebetulnya apa sih? Apa kondisi yang memungkinkan, mensyaratkan arus listrik itu dapat bergerak? Kondisinya seperti apa? Apa itu arus listrik? Ada elektron yang bergerak, Pak. Ada pergerakan elektron. Oke, ada pergerakan elektron. Pergerakan elektron ini selalu membawa arus. Kemarin di elektrokimia kalian sudah belajar tentang termodinamika. Termodinamika mungkin untuk kinetika sudah dipelajari atau belum di elektrokimia? Belum atau sudah? Tapi kalau termodinamika itu pasti sudah. Tapi kalau untuk kinetik mungkin sebagian disinggung atau bahkan sudah cukup mendalami. Oke, dari kinetika dan termodinamika. Apa sih perbedaannya termodinamika dan kinetika ini? Karena ini akan sebetulnya di sini sudah ada contohnya, tapi secara sederhana nanti akan kalian bahas termodinamik dan kinetik itu akan selalu ada. Ada yang tahu mungkin perbedaan mendasar antara
termodinamik dan kinetik? Ada yang tahu? Kemarin untuk termodinamika di elektrokimia yang kalian pelajari apa? Ada yang masih ingat? Baru semester lalu loh. Terutama untuk angkatan 2018 atau 2019. Itu masih fresh. Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Siapapun? Nggak ada yang mau jawab atau ini masih ngantuk karena kekenyangan nih habis makan siang? Jangan takut salah, karena ini masih proses belajar mengajar di kelas. Kalau kalian salah pada saat ujian, baru itu patut kalian takutkan. Tapi kalau di sini kalian jawab salah, nggak ada masalah, karena itu proses belajar. Jadi kalian tahu jawaban kalian itu salah. Tapi kalau kalian simpan terus, kalian simpan sendiri, kalian nggak tahu itu benar apa salah, nanti cepat lupa biasanya. Ayo, siapa yang jawab? Siapa yang bisa jawab? Salah nggak masalah. Jangan sampai saya tunjuk nih. Pak, Silakan. kalau termodinamika itu lebih ke energi pada saat reaksi. Terus Oke. kalau kinetik kayak reaksi dari termonya bukan, Pak? Reaksi dari termonya. Jadi termodinamika. Tadi termodinamika apa? Saya tadi kurang jelas. Energi pada saat reaksi kimia berlangsung. Energi pada saat reaksi berlangsung. Oke. Sementara untuk kinetika tadi apa? Oke, mungkin ini tadi sedikit mungkin belum 100% tepat, tapi betul bahwa termodinamika itu kita berbicara energi. Tapi energi apa sih? Energi kan banyak, ada energi internal, ada energi eksternal, ada mungkin kalian sering dengar energi potensial, energi kinetik. Oh, kinetik juga ada energinya. Termodinamik ada energinya juga, betul. Tapi apa sih sebetulnya perbedaannya? Karena kalau kalian perbedaan mendasar ini kalian belum paham, nanti pada saat perhitungan korosinya, misalkan memperhitungkan korosi akan terjadi atau tidak, kemudian seberapa cepat korosinya terjadi, reaksinya terjadi seperti apa, itu kalian akan tambah bingung nantinya. Jadi mumpung masih di awal, saya ingin coba dengar pemahaman kalian tentang termodinamik dan kinetik dalam bahasa sederhana saja, tidak perlu membicarakan persamaan atau teori dari masing-masing termodinamik dan kinetik nanti dulu, tapi secara bahasa sederhana untuk termo dan kinetik itu apa? Ada yang bisa jawab lagi mungkin? Tadi usahanya saya apresiasi. Ya, silakan. Pak, mungkin mau coba jawab. Silakan. Kalau termodinamika sendiri kan membahas tentang energi, sedangkan kalau kinetika bahas tentang laju reaksi kimianya, Pak. Oke, energi dan laju reaksi sudah sangat mendekati. Betul, ada laju reaksi. Energinya energi apa nih untuk termodinamika? Ini sudah sangat mendekati nih. Mendekati dari apa yang saya inginkan. Fahri mau jawab, Fahri? Perpindahan kalor nggak sih, Pak? Panas. Perpindahan kalor. Mungkin kalau perpindahan kalor itu spesifik untuk energi, mungkin untuk beberapa reaksi spesifik itu perpindahan kalor. Perpindahan kalor ya bisa. Yang lain mungkin? Sebelum saya jelaskan, saya ingin tahu dulu seperti apa menurut kalian.
Nggak ada yang mau jawab? Atau pemahamannya sama Saya semua? coba deh, Pak. Silakan. Jadi mungkin kalau termodinamika ini kan memprediksi kapan korosi bisa terjadi ya Pak. Jadi kayak Oke. ada apa namanya redoks gitu lah Pak. Oke. Ada energi Gibbs dan segala macamnya. Mm-mm. Dan kalau kinetik ini kayak memprediksi laju korosi gitu Pak. Kayak Oke. ada hitung-hitungan. Oke. Sudah lebih mendekati, betul sekali. Tapi ya bahasanya masih cukup masih cukup susah. Tapi itu sudah mendekati. Betul untuk termodinamika prediksi untuk reaksi tersebut. Tadi sempat disinggung tentang reaksi redoks, kemudian laju korosi tadi sudah dijawab oleh teman kalian sebelumnya. Nah, perbedaan mendasarnya di sini untuk termodinamika dalam bahasa paling sederhana itu adalah bisa atau tidak, iya atau tidak. Artinya kalau kita berbicara tentang internal energi, apakah energi tersebut cukup atau tidak untuk reaksi dapat terjadi, atau kita perlu ada bantuan energi dari luar. Jadi untuk termodinamika itu selalu membicarakan apakah reaksi tersebut akan terjadi atau tidak dari internal. Kalaupun tidak dapat terjadi dari internal, berapa energi yang dibutuhkan, energi dari luar yang dibutuhkan agar reaksi tersebut dapat berjalan. Itu kenapa oke, itu untuk termodinamika. Nanti saya akan coba jelaskan kenapa lagi. Untuk kinetik, betul tadi sudah ada teman kalian yang menjawab tentang laju korosi. Artinya kalau tadi kita berbicara termodinamika, itu berbicara tentang bisa atau tidak, iya atau tidak akan terjadi reaksi tersebut. Kinetika ini berbicara tentang seberapa cepat reaksi yang tadi mungkin terjadi, itu reaksinya berapa cepat berjalannya. Itu pada kinetika. Nah, hubungannya tadi dengan elektrokimia, kalian sudah belajar tentang diagram Purbix, betul? Atau ada yang masih belum paham tentang diagram Purbix? Ada yang masih belum paham? Atau ada yang mau jelaskan fitur dari diagram Purbix secara umum? Diagram Purbix itu sudah diagram yang cukup spesifik. Fitur umum yang dimiliki entah itu untuk AL, untuk Fe, atau logam-logam yang lain, fitur umumnya itu ada. Diagram Purbix. Ada yang mau jawab diagram Purbix sebelum kita lanjut lagi? Tidak? Jadi diagram Purbix itu kan untuk menunjukkan termodinamika ya. Termodinamika. Makanya di situ ada beberapa parameter yang menunjukkan mungkin atau tidak korosi dapat terjadi. Parameter itu pada sumbu X ada parameter pH lingkungan. pH lingkungan, kemudian parameter potensial. Potensial ini nanti yang akan kalian pahami sebagai potensial korosi untuk masing-masing logam. Nah, kondisi lingkungannya pH-nya itu pH apakah misalkan pada pH 7 besi dapat terkorosi atau tidak. Pada pH 7 aluminium dapat terkorosi atau tidak. Kalau bisa terkorosi, potensialnya berapa nih untuk terkorosinya. Nah, fitur di diagram Purbix ini kan ada batasannya, ada limitasinya. Limitasinya hanya lingkungannya masih lingkungan air, kemudian logamnya juga logam yang murni. Lingkungan airnya juga potensialnya temperatur sekitar 25. Artinya banyak sekali kondisi yang perlu diperhatikan sebelum kita bandingkan dengan di luar. Untuk di luar kondisi airnya tidak mungkin air murni. Artinya pasti ada dissolved solid, padatan terlarut. Temperaturnya bisa tinggi, kemudian ada kontribusi ion-ion yang agresif, sementara di diagram Purbix tidak. Nah, lalu apa gunanya diagram Purbix kalau seperti itu? Diagram Purbix digunakan sebagai acuan
sebagai acuan ketika kita ingin menentukan lingkungan yang sesuai agar bisa untuk kita lakukan misalkan apakah akan terkorosi atau tidak. Itu untuk termodinamikanya. Itu contoh untuk termodinamika pada korosi dengan diagram Purbecks. Nah, di sini reaksi korosi ini pasti kalian pernah dengar reaksi korosi ini reaksi yang berkebalikan dengan reaksi ekstraksi. Reaksi ekstraksi. Jadi kebalikannya reaksi korosi itu kebalikan dari reaksi dari ekstraksi logam. Karena secara termodinamika semua komponen di dunia ini akan mencari kondisi stabil. Sementara pada kondisi logam, ini kondisinya masih kondisi metastabil, artinya bukan kondisi yang seharusnya. Kondisi stabil itu kondisi yang internal energinya itu nol, artinya selama tidak ada dorongan energi dari luar, kondisinya akan tetap seperti itu. Nah, kondisi ini kita bisa lihat pada kondisi logam oksida atau logam sulfida atau logam-logam yang berikatan dengan dengan seperti oksida atau sulfida membentuk. Kalau dikorosi kita menyebutnya sebagai karat, misal untuk besi sebagai karat atau produk korosi, dan komposisi untuk produk korosi ini sama dengan biji logam. Contoh untuk biji logam, biji besi, ada Fe2O3, ada Fe3O4. Sementara produk karat pada besi itu banyak yang berisi Fe2O3, Fe3O4, atau FeOH. Itu kondisi yang relatif stabil. Jadi kita sedang bermain pada kondisi yang beda potensialnya ini tinggi, beda internal energinya ini tinggi pada kondisi logam. Kita ibaratkan kita sedang berdiri di lantai 10, misalkan di atap di lantai 10. Beda antara lantai dasar dengan lantai 10 itu menunjukkan beda potensial, Kalau kalian berjalan ke arah pinggirannya, itu bisa jatuh secara tiba-tiba atau secara spontan. Itu yang sebagai analogi untuk kondisi logam saat ini. Jadi karena beda potensialnya atau internal energinya tinggi, itu ketika terjadi slip pada pinggiran energinya itu bisa langsung turun secara tiba-tiba, reaksi berlangsung secara spontan. Itu dari sudut pandang termodinamika untuk korosinya. Nah, sekarang kita berbicara tentang korosi yang kita akan amati di logam. Beda energi ini ditunjukkan dengan adanya pergerakan elektron. Pergerakan elektron itu sama seperti kalian ketika di lantai, misalkan di lantai 10, pinggiran lantai atap lantai 10, ketika kalian menjatuhkan kerikil atau menjatuhkan barang dari lantai tersebut, barang tersebut akan bergerak. Nah, itu analogi untuk pergerakan elektronnya. Karena bedanya tinggi, dia akan jatuh secara tiba-tiba, secara spontan, tanpa kalian memberikan energi. Beda kalau kalian berada pada lantai dasar, ingin memindahkan batu atau kerikil ke lantai 10. Kalian butuh energi yang besar agar kerikil tersebut bisa ke lantai atap. Itu analogi untuk elektron. Jadi ketika sudah pada kondisi elektron sudah di bawah, itu untuk menaikkan kalian butuh energi dari luar agar elektron tersebut bisa berpindah ke posisi yang lebih tinggi. Itu kenapa nanti kalian akan belajar, akan melihat ada beda potensial untuk masing-masing logam berbeda, dan elektron dapat bergerak dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Itu analoginya. Nah, di sini tadi saya sampaikan juga akan sangat berkaitan dengan proses elektrokimia, yaitu ada elektron yang bergerak. Nah, elektron bergerak ini membutuhkan
kondisi yang ideal. Kondisi yang ideal itu dianalogikan seperti atap di lantai 10 dan dasar di lantai ya di lantai 1 atau lantai dasar. Itu dianalogikan sebagai dua komponen dari korosi, yaitu anoda dan katoda. Anoda dan katoda ini sebagai komponen penerima dan pemberi elektronnya, di mana potensial yang lebih tinggi itu berfungsi sebagai anoda atau katoda? Katoda, Pak. Udah, Pak. Potensial yang lebih tinggi berfungsi sebagai katoda, sementara potensial yang lebih rendah itu sebagai anodanya. Tapi kalau kalian analogikan dengan perbedaan lantai ini yang kalian jatuhkan itu itu hanya menunjukkan beda potensialnya. Posisinya nanti dibalik karena elektron bergerak dari anoda ke tadi katoda. Nah, elektron itu bergerak melewati apa? Melewati metallic path atau ionic path. Ada yang tahu elektron bergerak lewat mana? Metallic path, Pak. Metallic path. Jadi elektron bergerak melalui metallic path. Jadi harus ada satu tambahan lagi. Kalian punya dua elektroda, satu anoda, satu katoda, harus terkoneksi secara elektrik dengan metallic path. Jadi elektron bisa bergerak lewat electric path. Nah, ada satu lagi yang menghubungkan anoda dan katoda itu pada lingkungan yang sama. Lingkungan yang sama ini berfungsi sebagai ionic path. Jadi jalur perpindahan untuk ion. Karena elektron ini berbeda tadi dengan analogi ketika kalian melemparkan batu. Ketika kalian menggerakkan elektron, itu kecuali kalian punya elektron bebas, elektron tidak akan berpindah tanpa ada barter. Jadi elektron bisa berpindah kalau ada yang dilepaskan. Jadi ketika kalian mengambil elektron dari satu logam tersebut tidak akan tetap menjadi logam kondisinya. Logam tersebut akan istilahnya terionisasi, akan berubah menjadi ion dan masuk ke larutan. Berpindah melalui ionic path tersebut, melalui larutan. Jadi ketika kalian mengambil elektron, ada logam yang akan terlepas dalam bentuk ion. Berapa elektron yang bisa terlepas itu tergantung logamnya. Misalkan Fe bisa 2 elektron, pada kondisi ekstrim bisa 3 elektron yang terlepas. Pada kondisi umum itu hanya 2 elektron yang terlepas dan ion juga akan terlepas. Nanti kalian lihat elektrolit ini tidak selalu air. Meskipun yang akan kita pelajari sebagian besar itu berbasis air, tapi ionic path tidak hanya berbentuk air, bisa berbentuk selari atau bahkan berbentuk seperti kabut. Elektron ion dapat bergerak melalui kabut tersebut. Oke, di sini tadi saya sampaikan bahwa ore dengan karat itu komposisinya sebanding. Jadi sebetulnya untuk reaksi ekstraksi itu reaksinya berkebalikan dengan reaksi korosi. Itu yang paling pertama kalian harus pahami. Nah, tadi sudah kita berbicara tentang termodinamika. Di sini termodinamika membicarakan bisa atau tidak reaksi tersebut dapat terjadi. Kalau beda potensialnya tinggi, ya otomatis bisa terjadi secara termodinamika. Bagaimana kita bisa tahu akan terjadi atau tidak? Kita bisa refer ke diagram Purbakes atau ada istilahnya nanti kita lihat galvanic series. Galvanic series ini menunjukkan half reaction atau setengah reaksi dari masing-masing elektroda pada lingkungan tertentu itu menghasilkan berapa potensialnya.
ketika melepaskan elektron potensialnya berapa. Nah, nanti di situ kita bisa lihat kalau lebih tinggi potensialnya artinya dia lebih susah untuk digerakkan. Semakin rendah akan lebih mudah untuk melepaskan elektron. Nah, di sini nanti akan sangat umum reaksi korosi ini pada lingkungan air. Lingkungan air bisa dalam bentuk air yang betul-betul banyak atau dalam bentuk lapisan tipis dari air. Atau dalam kondisi yang spesial itu dalam bentuk kabut pun itu bisa terjadi. Nanti kalian akan tahu mungkin kalau kalian pernah ke pinggir pantai atau kalian pernah melihat struktur yang dekat dengan pinggir pantai, itu area permukaan yang kontak antara udara dengan permukaan air laut, kalian lihat ada struktur besi atau struktur yang dari logam, itu merupakan area yang paling rusak karena ada perbedaan lingkungan yang sangat ekstrim. Kondisinya ada yang terendam, ada yang tidak. Nanti kalian akan belajar tentang ya perbedaan konsentrasi. Konsentrasi ini bisa konsentrasi air, bisa konsentrasi ion, atau konsentrasi gas, atau konsentrasi udaranya. Jangan coba lihat. Nah, di sini contoh untuk reaksi yang paling umum. Reaksi paling umum dari korosi pada paduan berbasis Fe atau berbasis besi. Kalian lihat di sini, kalau kalian perhatikan, sebetulnya di sini sudah ada banyak parameternya. Sebetulnya di sini ada anodic site, ada cathodic site, di mana anoda melepaskan elektron dan melepaskan ion Fe2+. Elektron ini kita akan sangat jarang melihat adanya elektron bebas. Jadi begitu ada elektron lepas ke satu lingkungan, elektron tersebut akan langsung dikonsumsi. Nah, yang mengkonsumsi ini akan ada bermacam-macam nanti, tergantung lingkungannya. Apakah lingkungan tersebut lingkungan netral, lingkungan basa, atau lingkungan asam. Itu yang akan membedakan reaksi yang terjadi pada katoda. Sementara pada anoda selalu ada reaksi pelepasan elektron dan pelepasan ion. Sementara pada katoda di sini contoh ada lingkungan air, artinya kita bisa asumsikan ini lingkungannya netral, pH mendekati 7. Elektron ini akan terkonsumsi oleh ion hidroksil. Ion hidroksil ini sangat kaya akan oksigen. Jadi sangat kaya oksigen, lokasinya biasanya sangat berdekatan dengan perbatasan antara cairan dengan udara. Makanya terjadi di pinggir. Nah, di sini oksigen pun bisa mengkonsumsi dikonsumsi oleh ion yang terlepas membentuk karat. Karat ini umumnya bentuknya untuk Fe, berbasis Fe, ini ada Fe2O3. Ini kondisi netral. Kalau kondisi ekstrim itu bisa berganti menjadi Fe3O4. Semakin banyak elektron yang dilepaskan, ketika kondisinya lembab, dia akan mengikat kristal air. Jadi X-H2O ini tergantung berapa banyak air yang bisa diikat, kristal air yang bisa diikat. Tapi pada kondisi kering, ini tidak akan ada kristal air yang diikat. Di sini sebetulnya sudah menunjukkan banyak hal, karena di sini ada perbedaan O2-nya, ion oksigen. Di sini juga ada ion oksigen, tapi di sini lebih kaya akan ion oksigen. Oke. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut. Cukup jelas semua?
Jelas atau bingung nih? Jelas ya? Barusan ada yang nyalain mic, ada yang mau Jelas, tanya Pak. mungkin? Jelas? Oke. Jelas, Pak. Oke, kalau jelas kita coba lanjut dulu. Nah, di sini tadi seperti saya sampaikan ada galvanic series ini potensial untuk setengah reaksi dari masing-masing logam. Yang potensialnya semakin negatif, artinya lebih mudah untuk melepaskan elektron. Sangat mudah untuk melepaskan elektron. Semakin positif itu semakin susah untuk melepaskan elektron. Tapi nanti di sini sangat mudah untuk mengkonsumsi elektron karena elektron yang dilepaskan akan disuplai ke sini. Akan disuplai ke sini. Oke, sebentar. Oke, ini galvanic series. Ini di lingkungan netral. Oke, kemudian kita berbicara ada pengaruh dari pH. Tadi saya sempat menyinggung tentang diagram Purbeck. Diagram Purbeck ini ada sumbu X-nya, sumbu X isinya ini adalah pH, sementara sumbu Y-nya adalah potensial. Jadi pH ini sangat berpengaruh karena ada yang masih ingat pH itu, nilai pH itu sebetulnya menggambarkan apa sih? Nilai pH. Ion hidrogen, Pak. Ion hidrogen. Karena di sini ya ada ion hidrogen ya, atau hidroksil. Oke, jadi ya betul ada, sebetulnya bukan menggambarkan jumlahnya ya, tapi menggambarkan reaktivitasnya. Jadi aktivitas dari hidrogen. Semakin tinggi aktivitasnya, pH-nya semakin turun. Semakin rendah aktivitasnya, pH-nya semakin tinggi. Tak karena kenapa berhubungan dengan ion hidroksil juga? Karena hidrogen di sini didapatkan dari pemecahan oksigen, pemecahan air. Pemecahan air. Jadi kalau ada ion hidrogen ya pasti ada ion hidroksil karena pemecahan air menghasilkan hidroksil dan hidrogen itu pada kondisi yang wajar. Nah, apalagi semakin pH-nya semakin rendah, itu kita bisa bilang itu semakin asam. Semakin asam, nah asam ini sebetulnya adalah kondisi di mana aktivitas dari hidrogen, dari ion hidrogen itu sangat tinggi. Nah, itu bisa dilihat dari lebih mudah dari jumlah asam yang terlarut di situ. Makanya semakin tinggi pH, asam juga semua jenis asam pasti ada H yang terlarut, hidrogen yang terlarut. Tapi dalam bentuk ion H+. Jadi semakin tinggi reaktivitasnya dan semakin banyak di situ. Oke. Bentar. Oke, di sini tadi saya sampaikan juga semakin banyak hidrogen ion yang ada di lingkungan akan semakin asam dan pH-nya akan semakin turun. Oke, ketika pH-nya tinggi itu ion hidroksil akan semakin aktif. Sementara pada pH netral rasio antara hidrogen dengan hidroksil itu sebanding karena ya kalian bisa lihat air murni yang tanpa padatan terlarut itu relatif isinya hanya hidrogen dan oksigen. Jadi
oksigennya ini berikatan dalam bentuk hidroksil. Jadi oksigen terlarut ini dalam bentuk hidroksil karena kita tidak bisa mendapatkan kecuali kondisinya sangat spesifik, kita tidak bisa mendapatkan ion oksigen bebas. Jadi kalau ion oksigen dalam larutan bentuknya umumnya itu selalu hidroksil. Oke. Oke, di sini kalau kita contohkan untuk apa? Untuk diagram Purbach untuk Fe, di sini ada beberapa produk korosi tergantung dari posisinya ada di mana dan potensialnya berapa. Kita bisa lihat di situ kalau kalian lihat lagi diagram Purbach untuk Fe itu selain kita bisa memprediksi apakah korosi dapat terjadi, kita juga bisa memprediksi posisi yang sesuai ketika kita ingin membatasi laju korosinya. Katakanlah pH-nya 4 untuk Fe base itu akan terkorosi secara aktif pada potensial yang rendah di bawah sekitar minus 0,4. Nah, kita bisa prediksi di mana sih potensial yang cocok agar Fe tersebut tidak terkorosi. Itu dengan cara menaikkan potensialnya. Potensialnya dinaikkan misalkan menjadi sekitar 0 volt atau 1 volt. Itu bisa bisa memperlambat atau reaksi tersebut bisa dibatasi. Nah, bagaimana cara menaikkan potensial? Nanti kalian akan bisa pelajari ada prinsipnya proteksi secara katodik. Proteksi secara katodik dengan kopling dengan logam lain sehingga potensialnya naik, atau dengan power supply dari power line untuk memberikan suplai arus agar potensial menjadi lebih tinggi, dia jadi lebih terproteksi, jadi tidak terjadi reaksi di situ. Nah, oke, tadi saya sempat di awal menyinggung ada anoda, katoda, itu sebagai elektrodanya, kemudian ada ionic path dan metallic path. Electrical circuit ini metallic path, jadi di mana elektron dapat bergerak. Sementara ionic circuit ini ion dapat bergerak. Nah, dengan 4 komponen korosi ini adalah 4 komponen mutlak dari korosi. Entah itu korosi temperatur rendah atau korosi temperatur tinggi. Ketika korosi temperatur rendah, umumnya ionic circuit-nya, ionic path-nya itu berupa larutan atau selari atau mungkin bentuknya padatan. Tapi untuk temperatur tinggi, ion itu dapat bergerak pada kabut atau misalkan lingkungan dengan tekanan tinggi, temperatur tinggi, ion tidak memerlukan medium seperti medium seperti air atau tidak. Oke. Medium seperti air itu untuk temperatur yang rendah. Sementara untuk temperatur yang tinggi tidak memerlukan medium seperti air. Jadi bahkan kabut yang tipis pun itu cukup untuk ion bergerak. Nah, nantinya kenapa saya coba tegaskan di sini, tegaskan 4 komponen ini, 4 komponen penting dari korosi, anoda, katoda sebagai elektroda, kemudian ada ionic circuit, ionic path atau jalur untuk ion, dan juga ada jalur secara elektrik agar elektron dapat bergerak. Kenapa saya sangat menekankan ini? Nantinya saya akan sering menanyakan 4 komponen ini karena tanpa ada satu dari 4 komponen ini, misalkan kita hilangkan anodanya, reaksi korosi tidak akan terjadi. Kita hilangkan ionic circuit-nya, hanya ada anoda, katoda, dan electrical circuit, reaksi korosi bisa dipastikan tidak akan terjadi. Tapi itu untuk kondisi ideal. Kondisi ideal ini maksud saya adalah
kita betul-betul punya satu anoda yang homogen, katoda yang homogen, kita putuskan misalkan ionic circuit, reaksi tidak akan terjadi. Tapi kondisinya adalah kondisi realnya itu hampir tidak bisa ditemui di lingkungan sehari-hari. Kalian sudah belajar tentang mikrostruktur? Sudah? Mikrostruktur. Ada yang sudah belajar atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Mikrostruktur. Jadi di mikrostruktur itu ada mikrostruktur. Jadi kalau kalian belajar tentang butir itu ada butir itu adalah orientasi dari struktur kristal yang berbeda untuk masing-masing butir. Nah, di situ elektron itu dapat bergerak secara bebas, tapi begitu berbeda butir, pergerakan elektronnya juga berbeda. Di situ kalau kalian perhatikan, butir antara butir dengan batas butir itu sudah nanti kalian akan pelajari itu ada istilahnya microsite. Jadi meskipun secara makro kalian punya dua elektroda yang berbeda, tapi dalam masing-masing elektroda tersebut itu ada struktur mikronya. Oleh karena itu hampir bisa dipastikan ketika kita ingin memodifikasi reaksi korosi dengan menggunakan menghilangkan salah satu anoda dan katodanya, itu hampir bisa dipastikan sangat susah karena ada pengaruh dari faktor mikro tersebut. Jadi anoda dan katoda itu akan selalu ada, entah itu dalam bentuk makro anoda katoda atau mikro anoda dengan katoda. Tadi yang saya sampaikan dalam bentuk mikrostruktur. Sementara untuk ionic circuit dan electrical circuit itu bisa kita modifikasi secara umum paling banyak. Ionic circuit, bagaimana cara memutuskan ionic circuit? Ada yang tahu? Ini paling umum banyak dipakai untuk mengeliminir 4 komponen dari korosi. Cara memutus dari ionic circuit, ada yang tahu? Ini paling mudah loh. Ada yang mau jawab? Di ini ya Pak, di coating. Betul, di coating. Jadi dengan coating kita bisa memutuskan kontak antara elektroda dengan lingkungan. Jadi anoda dan katoda ini tidak akan terkoneksi melalui ionic circuit. Itu coating itu salah satu cara yang paling sederhana untuk memutuskan ionic circuit. Oleh karena itu, nantinya kalau kalian belajar tentang coating untuk proteksi korosi, itu akan lebih banyak membahas tentang efektivitas coating tersebut. Artinya nanti kalian saya akan sampaikan di sini bahwa untuk coating itu kontribusi dari kualitas coating itu 95%. Sementara 5% itu adalah kontribusi dari pada saat pengaplikasian. Jadi meskipun kalian punya coating dengan kualitas nomor 1, tapi ketika pengaplikasian jelek, kalian mendapatkan cacat pada coating, sudah cacatnya itu akan menjadi inisiasi untuk korosinya. Jadi nanti ketika kalian bekerja pada lingkungan korosi, pada area korosi, itu akan sangat jadi hot topic di situ. Bagaimana dengan coating secara sederhana mungkin kalau kalian aplikasikan ya dengan semprot atau dengan kuas. Tapi pada pengaplikasian misalkan di pipeline atau struktur itu tidak bisa sederhana itu karena kita katakanlah hanya mempertimbangkan efek dari cuaca, kena panas, kena hujan, coating bisa retak. Itu baru cuaca. Belum kita berbicara tentang kerusakan secara mekanik. Misalkan coating pada pipeline. Pipeline selama kita
tidak bisa memastikan kondisinya, misalkan pipeline kita taruh di atas tanah, pasti akan ada saja entah itu tumbukan dengan kerikil, ada angin lewat membawa kerikil, coating bisa terluka dari situ. Apalagi kalau di bawah tanah ada ada hewan di bawah tanah atau ada mikroba yang merusak coating, itu bisa sangat terjadi. Jadi meskipun ini yang secara teori ini sangatlah mudah secara teori, tapi pada saat pengaplikasian menjaga konsistensi dari pemutusan kontak antara lingkungan dengan elektroda itu akan sangat menantang di situ. Sementara untuk memutus antara electrical circuit antara anoda dan katoda, bisa saya pastikan itu kemungkinannya sangat kecil. Hanya bisa dilakukan dalam skala makro. Sementara skala mikro, kalau kalian memisahkan anoda dan katoda, itu ya artinya kalian memisahkan masing-masing butir dari batas butirnya. Untuk skala makro mungkin kalian pernah dengar ada istilah single kristal. Dengan single kristal kalian bisa dikatakan sebetulnya sudah memutuskan antara electrical circuit antara anoda dan katoda, karena dengan single kristal entah single kristal tersebut akan menjadi anoda atau menjadi katoda. Karena dengan single kristal artinya orientasi dari kristalnya sama, dia secara elektrik itu akan sama. Jadi itu untuk skala besarnya, skala makronya. Tapi kalau dilihat dari segi ekonomis, ya kemungkinannya tidak efisien. Oke, ini tadi untuk 4 komponen dasar dari korosi itu sangat penting di situ untuk kalian memahami komponen dasar ini. Selanjutnya, oke, dari pendekatan dari elektrokimia, tadi kita berbicara tentang dasar-dasarnya, tentang ya teori-teori dasarnya anoda dan katoda, kemudian electrical circuit, ionic circuit atau ionic path. Nah, di sini kita coba lihat tadi dengan berbasis galvanic series. Kita lihat contohnya untuk zinc dengan copper. Zinc ini memiliki potensial reduksi sebesar minus 0,763 volt. Voltnya ini ada yang tahu basisnya apa? Voltnya ini referensinya apa? minus 0,74. Ada yang tahu? Dari hidrogen ya. Hidrogen, oke, betul. Jadi reaksi ini berbasis dari reaksi reduksi untuk hidrogen, karena potensial untuk hidrogen ini 0, jadi itu dijadikan sebagai referensi. Tapi nanti kita akan berbicara, ada bab sendiri tentang reference electrode, standar potensial. Kita akan berbicara pada ini sendiri, tapi intinya itu berbasis pada hidrogen. Sedangkan untuk copper ini potensialnya plus 0,34. Ketika digabungkan, di sini komponennya kalau kalian perhatikan, mungkin ini ada dua lingkungan ya, satu CuSO4, satu ZnSO4. Nah, di sini ada, kalian perhatikan di sini ada yang tahu ini apa? Jembatan garam, Pak. Jembatan garam. Betul, jembatan garam. Ini fungsinya jembatan garam adalah sebagai apa? Tadi komponennya apa saja untuk korosi? 4 komponen korosi: elektroda, ionic path, kemudian metallic path. Jembatan garam ini fungsinya sebagai Electric path ya, Pak. bukan. Electric path ini melewati kabel ini. Ionic path. Jadi ion ini bergerak dari melalui jembatan garam. Jadi untuk memisahkan dua lingkungan tapi ionnya dapat bergerak itu ada beberapa cara.
salah satunya dengan jembatan garam atau dengan semi permeable membrane. Jadi menggunakan membran, dua lingkungan tidak akan tercampur, tapi ion dapat bergerak bebas antara satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Sementara elektron bergerak melalui kabel ini. Jadi lampu ini sebetulnya hanya untuk menunjukkan kalau lampu menyala berarti ada arus yang mengalir. Arus yang mengalir menunjukkan adanya elektron yang mengalir. Karena ketika elektron mengalir, elektron akan membawa arus. Dia akan menyalakan lampu. Ini hanya sebagai indikator. Nah, ini dijadikan basis sebagai baterai basah, istilahnya baterai basah. Karena sel korosi ini merupakan sel apa tadi yang di elektrokimia? Ada yang ingat? Elektrolisis atau Volta, Pak. Volta. Betul, volta. Jadi sel volta dan tadi saya singgung lagi sel volta dan sel elektrolisis. Sebetulnya pada proses nanti kita pelajari di korosi ini, sel volta dan sel elektrolisis itu akan dipakai dua-duanya. Sel volta itu menunjukkan proses korosinya, menghasilkan listrik. Sementara sel elektrolisis itu kita gunakan pada saat proteksi korosinya, arusnya dibalik. Jadi misalkan kita punya struktur besi potensialnya ini cukup rendah karena besi ini minus 0,44. Nah, kita harus punya potensial yang lebih rendah dari besi. Bisa dengan menggunakan zinc atau aluminium atau magnesium, itu yang nanti kalian akan pelajari sebagai anoda korban, ya proses proteksi katodik dengan anoda korban. Saya sempat singgung sedikit. Nah, prinsipnya itu membalik reaksi. Kalau untuk sel elektrolisis itu tidak menggunakan anoda korban, tapi dengan menggunakan ada istilahnya impress current. Jadi power supply dari luar agar agar potensialnya itu jadi lebih tinggi. Itu reaksinya. Nah, di sini karena kita tahu zinc ini potensialnya lebih rendah, dan potensial copper itu lebih lebih tinggi, kita lihat lingkungannya. Pertama di anoda. Di anoda reaksi akan selalu sama. Reaksi di anoda itu akan selalu sama, yaitu logam terionisasi menjadi ion logam dan melepaskan elektron. Jumlah elektron yang dilepaskan itu akan sangat bergantung dari masing-masing logamnya berbeda-beda. Sementara di bagian katoda, kalian perhatikan selalu akan mengkonsumsi elektron. Tapi perlu kalian ingat, kalian harus lihat larutannya, lingkungannya. Karena CuSO di sini larutannya lingkungannya CuSO4. CuSO4 antara oksigen dengan copper ion itu afinitasnya akan lebih tinggi copper ion. Jadi elektron akan cenderung dikonsumsi oleh ion copper menjadi endapan ion di permukaan elektroda katodanya di permukaan copper. Ini reaksi seperti ini itu mirip dengan prinsip proses electroplating. Electroplating di mana kita ingin melakukan plating untuk copper, mengendapkan pada permukaan coppernya, tapi penggeraknya adalah dengan menggunakan zinc pada larutan zinc sulfat. Jadi melepaskan ion zincnya di sini. Kemudian karena di sini sama-sama sulfat, yang bergerak ke sini melalui jembatan garam ini adalah ion apa? Ada yang tahu ion apa? Sulfat. Ion sulfat, betul. Ion sulfat karena akan dikonsumsi oleh ion zinc menjadi zinc sulfat. Karena di sini
terpecah antara copper sulfat menjadi copper ion dan ion sulfat. Coppernya akan terdeposisi pada permukaan logam. Ion sulfat akan bermigrasi ke sini, langsung berikatan dengan zinc yang terlepas menjadi zinc sulfatnya. Tuh. Prinsip sederhananya seperti itu. Untuk ini reaksi yang paling ideal. Untuk reaksi ideal, kalian perhatikan di mana anoda dan katodanya itu sudah bisa dikatakan well established. Artinya kita sudah bisa melihat mana anodanya, mana katodanya. Nanti mungkin dalam beberapa minggu kalian akan lihat bahwa pada praktiknya itu tidak akan sesederhana ini, tidak akan sesederhana kita melihat oh ada copper, ada zinc. Itu hampir tidak sederhana itu. Bahkan nanti kalian bisa lihat logam yang sama tapi masing-masing ujungnya itu terpapar dengan lingkungan, mungkin lingkungannya sama tapi ada konsentrasi yang berbeda. Nah, nanti kalian akan pelajari bahwa konsentrasi dari masing-masing komponen akan berpengaruh, entah itu konsentrasi ion atau konsentrasi oksigen. Kenapa oksigen itu penting? Karena pada proses oksidasi ini bisa dikatakan definisi lainnya itu proses oksidasi itu bereaksi dengan oksigen. Tapi secara elektrokimia, proses oksidasi itu proses yang bereaksi dengan elektron. Oksidasi itu memberikan atau melepas elektron. Oksidasi melepas atau menerima elektron? Berikan, Pak. Memberikan. Melepas ya, memberikan bukan mengkonsumsi. Jadi yang mengkonsumsi ini namanya proses reduksi. Oke, jadi proses reduksi umumnya kenapa oksigen ini sangat berkaitan, karena di sejarahnya ini proses oksidasi ini pemahaman awalnya ini selalu berkaitan dengan oksigen. Makanya namanya oksidasi, berkaitan dengan oksigen, meskipun yang bereaksi dengan oksigen itu pada katodanya, tapi yang melepaskan elektron adalah pada anodanya. Jadi definisi yang sekarang berkembang ya, oksidasi itu ketika kita memberikan elektron meskipun elektron tersebut tidak dikonsumsi oleh oksigen. Jadi pada definisi awal karena itu dikonsumsi oleh oksigen, kita menyebutnya sebagai oksidasi. Tapi karena sekarang kita tahu bahwa bukan hanya oksigen yang mengkonsumsi elektron, tapi bisa spesies ion lain yang mengkonsumsi elektron. Definisi oksidasi itu berubah menjadi hanya yang melepaskan elektron, tidak harus berhubungan dengan oksigen. Jadi melepaskan elektron itu adalah oksidasi. Nanti kalau kalian belajar tentang korosi temperatur tinggi, itu akan sangat berkaitan karena pada temperatur tinggi oksigen yang akan menyerang. Itu definisi yang lebih cocok, lebih tepat untuk oksidasi, bukan lebih tepat, maaf, maksud saya untuk definisi awal oksidasi itu lebih tepat pada temperatur tinggi, di mana lebih banyak oksigen yang mengkonsumsi elektron. Oke, ini untuk definisi awalnya. Kemudian, nah di sini kalau kalian perhatikan, ini masih pada satu lingkungan yang sama. Pada satu lingkungan yang sama, kalau kalian perhatikan, tadi di awal juga ada, tapi untuk contohnya untuk Fe base. Fe base di mana pada logam yang sama, ini ada satu area menjadi anoda, satu area lagi menjadi katoda. Kita menyebutnya sebagai anodic site dan cathodic site.
Perbedaannya umumnya di sini contoh untuk zinc ini adalah kondisinya sangat asam, di mana kondisi sangat asam, di mana hidrogen ini, ion hidrogen, aktivitasnya sangat tinggi sehingga, ion hidrogen ini cenderung akan mengkonsumsi elektron dan berevolusi menjadi gas hidrogen. Reaksinya kalau kalian perhatikan selalu sama untuk di anodic site, yaitu proses ionisasi logam dengan melepaskan elektron. Sementara pada situs katodiknya, cathodic site, ini kalian perhatikan konsumsi elektron dilakukan oleh hidrogen karena pada kondisi asam di sini pada lingkungan HCl kondisinya ini sangat asam, keasamannya tinggi, pH-nya sangat rendah. Hidrogen akan mengkonsumsi elektron membentuk gas hidrogen dari ion hidrogen mengkonsumsi gas H2. Reaksi ini mungkin tidak terlalu secara termodinamika terjadi, tapi secara kinetika ini tidak terlalu besar dibandingkan dengan magnesium. Magnesium akan menghasilkan reaksi yang jauh lebih cepat karena ya afinitasnya lebih tinggi. Nah, di sini untuk proses di anodic site ini selalu sama. Logam akan terionisasi menjadi ion logam dengan melepaskan sejumlah elektron. Ini nanti dapat dipakai kalau kalian menambahkan parameter waktu, artinya kalian mengamati dalam jangka waktu tertentu, ini bisa dijadikan dasar untuk proses kinetiknya. Untuk proses kinetik, dasarnya dari sini, karena sejumlah ion yang terlepas, elektron yang terlepas, itu sebanding dengan jumlah ion yang terlepas. Kalau kalian pernah dengar ada prinsip weight loss. Prinsip weight loss menggunakan prinsip ini. Jadi monitornya dari logam yang terionisasi pada lingkungan dengan rentang waktu tertentu, logamnya itu akan terbaca parameter untuk kinetiknya. Prinsipnya dengan menggunakan hukum Faraday. Nah, prinsipnya kalau kalian hitung sejumlah elektron akan menghasilkan charge sekian kolom dengan kalian bandingkan lagi nanti akan didapatkan parameter arus yang bisa dihasilkan dengan jumlah logam yang terionisasi. Ini prinsip ini lebih mudah kalian pahami nanti ketika mungkin kalau kalian melihat aki basah di mana isinya ada timbal dengan larutan asam sulfat, timbal dan seng, itu reaksinya sangat mudah diamati dengan hukum Faraday seperti ini karena sejumlah logam yang terionisasi ini cukup mudah untuk diamati, artinya ada perubahan yang signifikan. Sementara untuk logam-logam seperti Fe base atau paduan yang laju korosinya rendah dengan mengamati dengan weight loss bukan tidak mungkin, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama karena jumlah ion yang terionisasi itu dalam rentang waktu yang sama akan lebih besar untuk logam-logam dengan potensial yang rendah karena kecenderungan untuk melepaskan elektron itu lebih tinggi dibandingkan dengan logam-logam yang potensialnya tinggi. Oke, nah konversinya ini tabel konversi yang cukup umum, cukup populer. Kalian bisa konversi. Jadi kalau nanti kalian mengerjakan tugas akhir atau skripsi tentang berkaitan dengan korosi, tabel ini akan sangat berguna. Tabelnya hanya satu sebetulnya. Yang di bawah ini contoh untuk berbasis besi, berbasis Fe. Jadi entah itu untuk steel, untuk stainless steel atau hanya steel saja,
dengan tabel ini bisa dipakai. Jadi kalian ada beberapa parameter yang perlu diperhatikan di sini. Jumlah elektron yang terlepas berapa, kemudian berapa mol yang terlepas. Nanti kalian bisa konversikan untuk masing-masing logam. Masing-masing logam berbeda nantinya. Tapi di sini contoh untuk Fe. Konversi misalkan kalau kalian pendekatan untuk pengamatan dengan elektrokimia, kalian lihat rapat arusnya berapa, nanti bisa dikonversi ke gram per meter per square per hari atau per meter per square per jam bisa dikonversi, atau yang paling umum ada MPY atau MMY millimeter per year atau mils per year. Nanti konversinya sebetulnya tidak terlalu susah. Oke, ini untuk anodik proses. Selanjutnya untuk proses pada katoda. Proses pada katoda tadi saya sudah sampaikan. Proses pada katoda ini bermacam-macam prosesnya, tergantung dari tingkat keasamannya. Yang paling umum pada kondisi pada kondisi netral, sedikit asam mungkin sedikit atau sedikit basa, itu hanya terjadi evolusi hidrogen atau water splitting umumnya. Water splitting tergantung nanti akan membentuk ion hidroksil. Reaksinya kurang lebih seperti ini pada kondisi netral. Terjadi splitting air. Sementara pada kondisi asam ini ada pembentukan air, kemudian ada evolusi hidrogen, kemudian pada kondisi netral atau basa bisa pembentukan hidroksil. Ini hidroksil umumnya terjadi pada kondisi agak sedikit dari netral ini sedikit ke arah asam. Ya, sedikit ke arah asam karena sedikit ke arah basa, dan bisa meningkatkan pH lokal pada situs tempat terjadinya pada cathodic site-nya, karena di situ ion hidroksil terbentuk, jadi pH-nya locally lebih tinggi. Kemudian ada reduksi untuk ion juga. Reduksi ion ini bisa dari Fe3+ mengkonsumsi elektron menjadi Fe2+. Kondisinya misalkan dari awalnya lingkungannya sangat ekstrim, sangat asam, terdiri dari ion Fe3+, bisa ketika kita punya suplai suplai elektron, ini bisa turun nilai ininya oksidasinya. Kemudian kalian juga tadi saya sudah sampaikan ada deposisi logam. Ini sangat berguna, mungkin tidak untuk korosi tapi untuk proses refining dari electrowinning atau refining dari copper. Jadi proses untuk refining copper ini kan agak susah ya, karena untuk meningkatkan purity-nya sampai 99,999% itu susah. Dengan proses metal deposition ini bisa dicapai, tapi kalau hanya dengan proses melting itu kemungkinannya kecil karena banyak sekali pengotornya dan copper ini sangat mudah berikatan dengan pengotor yang lain. Oke. Tadi untuk katodik proses. Nah, di sini ada beberapa katodik proses yang lain. Contoh ya, untuk pada lingkungan asam ini bisa terbentuk pembentukan air. Sementara pada netral atau basa ini bisa pembentukan ion hidroksilnya. Oke, sementara untuk reduksi ion atau deposisi logam itu pada kondisi yang lingkungannya relatif asam sebetulnya. Nah, nanti pada saat proses selesai kita perlu
kita perlu melihat secara keseluruhan, menggabungkan antara reaksi oksidasi dengan reaksi reduksi. Jadi reaksi oksidasi dan reaksi reduksi harus nol ininya apa? Deltanya apa? Untuk mendapatkan efisiensi 100%, reaksi kanan dan reaksi kiri harus sebanding. Contohnya seperti oksidasi dan reduksi. Maksudnya ada elektron yang dipakai dan elektron yang dikonsumsi itu harus totalnya itu ada 0. Maksudnya yang kanan sebanding dengan yang kiri. Jadi selisihnya 0. Oke, di sini untuk proses katodik pada asam ini bisa ada terjadi pembentukan air. Nah, ini kita berbicara tentang proses termodinamik, reaksi termodinamiknya. Nah, kita akan coba lihat ada beberapa pengaruh untuk kinetiknya. Yang mempengaruhi kinetik ini salah satunya di sini ada surface area atau luas permukaan. Luas permukaan ini akan sangat mempengaruhi kecepatan reaksinya karena kalau kalian ingat, mungkin saya pernah menyinggung bahwa sebetulnya reaksi korosi ini mirip seperti prinsip ekonomi. Itu untuk analogi kinetiknya. Jadi kenapa saya bilang itu prinsip ekonomi? Karena ada supply dan demand. Supply dan demand, tapi komoditasnya yang kita perjualbelikan di sini adalah ada elektron yang menjadi komoditas jual belinya. Kita bisa katakan jual beli. Nah, kalian masih ingat yang mensuplai elektron adalah anoda dan yang konsumsi atau yang membutuhkan adalah katodanya. Nanti kita lihat reaksi pengaruh dari luas permukaan, kita bandingkan. Kalau katodanya ini luas, artinya kita bisa analogikan kebutuhan akan elektronnya juga tinggi. Sementara anodanya ini, kalau anodanya kecil, kita bisa analogikan kemampuan untuk menyuplai, memberikan elektron juga kecil, jadi sebanding dengan luas permukaan. Kalau kita gabungkan antara anoda yang luas dengan anoda yang kecil dengan katoda yang luas, reaksi ini akan berlangsung secara bisa saya katakan sangat cepat karena suplainya kecil, jadi anodanya ini akan sangat cepat untuk dikonsumsi, akan sangat cepat habis karena terus-terusan diminta karena konsumsinya ini tinggi, konsumsi akan elektron tinggi. Selama masih terhubung dengan lingkungan yang sama, itu akan terus dikonsumsi si anodanya oleh katoda. Sementara kalau kita punya katodanya kecil dan kemampuan untuk mensuplai anodanya itu luas permukaannya besar, jadi bisa kita analogikan kemampuan untuk suplai elektron itu tinggi, tapi kebutuhan untuk elektronnya ini rendah. Kebutuhan untuk elektronnya rendah, sehingga laju perpindahan elektronnya juga lambat. Nanti ini bisa kalian gunakan sebagai referensi ketika kalian ingin memodifikasi struktur atau mikrostruktur agar laju korosinya ditekan meskipun dengan komposisi yang sama. Dengan komposisi yang sama tadi saya sampaikan ada mikrostruktur yang berbeda. Kalian pendekatannya kalian pelajari mikrostruktur tersebut, mana yang lebih anodik, mana yang lebih katodik. Kalau yang lebih anodik kalian sudah bisa identifikasi, kalian bisa modifikasi agar anodiknya ini luas permukaannya lebih besar dibandingkan dengan katodiknya. Jadi kebutuhan akan elektron akan lebih bisa ditekan meskipun dengan komposisi yang sama. Artinya komposisi ini adalah komposisi penyusunnya, bukan komposisi dari luas permukaan anoda katoda. Justru itu yang ingin kita modifikasi. Itu cara satu pendekatan yang bisa dilakukan. Oke.
Oke. Selanjutnya, nah ini lajunya kalau kalian bisa bandingkan itu sebetulnya lajunya akan sama. Nanti kalian kalian perlu modifikasi seperti yang tadi saya sampaikan. Kita perkecil luas permukaan katoda, kita perlebar luas permukaan anodanya agar konsumsi arusnya itu semakin mengecil. Tapi kita tidak bisa menghilangkan si katodanya. Ada yang tahu kenapa kita tidak bisa menghilangkan katodanya? Yang 4 komponen tadi ya Pak? Ya bisa dengan 4 komponen tadi. Tapi maksud saya begini, maksud saya dengan rasio luas permukaan, kalau kita hilangkan katodanya, otomatis ini tidak akan menjadi ini kan, betul tadi dengan 4 komponen awal. Tapi masalahnya adalah di lingkungan ini akan ada kemungkinan ada banyak ion agresif yang kemungkinan akan mengkonsumsi elektron. Kalau kita bisa kontrol tetap ada katoda, meskipun luas permukaan katodanya kecil, konsumsi elektron hanya akan terjadi di katoda tersebut. Tapi kalau kita menghilangkan 100% katoda di sini, kita tidak tahu ada kontak kecil bisa menjadi katoda dengan logam yang tidak bisa kita kontrol, kadang malah bisa semakin mempercepat laju korosinya karena kita tidak bisa kontrol luas permukaan dari katodanya. Jadi kalau kita melihat surface area effect, kita perkecil saja katodanya tapi tidak kita hilangkan sehingga kita kontrol agar laju reaksi tetap berlangsung, tetap di katoda berlangsungnya tapi jadi semakin lambat. Kita tidak perlu hilangkan. Oke. Nah, ini efek dari perbandingan tadi yang saya sampaikan. Kita punya steel rivet dengan berbasis steel. Di sini copper ini potensialnya lebih tinggi sehingga akan mengkonsumsi elektron. Luas permukaannya banyak. Kalau kita menggunakan rivet berbasis steel, karena luas permukaannya lebih banyak yang katoda, ini konsumsinya akan lebih cepat. Tapi kalau kita balik, konsumsi di rivetnya kita ganti menjadi copper, steelnya itu luas permukaannya tetap lebih besar, jadinya kita bisa kontrol lajunya lebih lambat sehingga korosi tetap terjadi. Kita tidak bisa katakan korosi ini tidak terjadi, tapi tetap terjadi, tapi hanya lajunya bisa kita kontrol, lajunya kita bisa perkecil di situ. Itu kelebihan dari kontrol dengan luas permukaan. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya? Itu untuk dasarnya sebetulnya. Untuk hari ini sebetulnya cukup sampai di situ sih. Kita akan banyak bahas tentang termodinamik, kinetik itu pada pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Saya mau bertanya Pak. Silakan. Ini yang contoh Bapak terakhir itu kan memperkecil katoda ya Pak, anodanya diperluas. Betul. Nah, tapi kalau yang di rivet itu bukannya jadi beda bahannya ya Pak, nggak sama-sama steel, tapi ditukar atau gimana Pak? Betul, ini untuk surface area effect prinsipnya tetap yang copper ini kan jadi rivetnya. Kalau kita lihat di sini, yang katoda yang mana? Yang di gambar pertama. CU Pak. CU katodanya kan, luas permukaannya jadi lebih besar di sini dibandingkan dengan luas permukaan si anodanya, si steelnya. Tapi ketika kita rubah
posisinya, rivetnya dengan menggunakan copper, artinya luas permukaan si katodanya jadi kecil jika dibandingkan dengan luas permukaan anodanya di sini. Ini. Mungkin sampai di sini paham atau apa yang masih bingung? Nggak apa-apa, tanya saja kalau memang masih bingung. Berarti anoda itu bisa jadi yang kontak dengan logam lainnya, Pak? Kalau di sini kita tidak mempertimbangkan logam lain karena kita masih punya anoda dan katoda pada lingkungan yang bisa terkontrol di sini. Tujuan ini adalah agar anoda dan katodanya kita bisa kontrol. Jadi di sini metallic path, dan ionic path, di sini ionic path. Kalau kita seperti ini, kita tidak perlu mempertimbangkan struktur lain dulu. Kecuali kalau ini hanya satu struktur, nah kita perlu mempertimbangkan ada struktur apa di sekitar lingkungan di sini yang kita tidak tahu. Tapi kalau seperti ini, kondisinya seperti ini kita bisa dikatakan tidak perlu memperhatikan struktur yang lain apa saja. Karena dengan struktur seperti ini, konsumsi elektron hanya akan dilakukan oleh copper dan supply elektron hanya akan dilakukan oleh besinya, struktur bajanya. Jadi tidak perlu mempertimbangkan adanya struktur lain terlebih dahulu. Karena ini kondisinya sudah lebih terkontrol. Seperti itu mungkin. Mungkin cukup jelas atau tambah bingung? Jelas. Jelas ya. Ya, terima kasih, Pak. Kalau masih bingung nggak apa-apa, saya coba pertegas lagi ininya. Karena kalau dibandingkan dengan gambar sebelumnya, nah di sini. Tadi kan saya sampaikan anodanya diperkecil. Kalau di sini katodanya diperkecil. Kalau di sini dibandingkan dengan dengan gambar yang ini, katodanya diperkecil kan, seperti yang saya sampaikan. Jadi katodanya diperkecil, anodanya diperbesar, sehingga permintaan akan elektron itu akan semakin kecil. Tapi kalau katodanya besar, permintaan akan elektron itu akan semakin besar. Jadi supply dari elektron sebetulnya tetap sama, hanya karena permintaannya tinggi untuk yang copper ini akan lebih cepat habis dengan rivet berbahan steel. Kalau dengan menggunakan rivet berbahan copper pada struktur steel, dia akan lebih terkontrol. Konsumsi elektronnya akan sangat lebih terkontrol dibandingkan dengan dengan rivet yang sebaliknya seperti ini. Gimana? Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Kalau nggak jelas nggak apa-apa sih, tanya aja nggak apa-apa. Oke, kalau cukup jelas, mungkin saya ingin memberikan tugas. Tugasnya relatif sederhana. Kalian lihat di sekitar rumah kalian, ada struktur yang terkorosi atau tidak. Kalian identifikasi, kalian tidak perlu menyebutkan jenis korosinya apa karena kita belum bahas, tapi identifikasinya adalah kenapa kalian bilang itu struktur terkorosi, cirinya seperti apa. Misalkan ada tiang dengan bahan Fe atau bahan besi berbasis besi, ternyata kalian lihat karatnya catnya menggelembung atau ada bagian yang terkikis. Kalian foto, buat dimasukkan ke satu atau dua lembar halaman, satu halaman cukup. Kalian identifikasi mana yang terkorosi dan kenapa kalian menyebut itu korosi. Jadi kalian belum perlu menyebutkan jenis korosinya, tapi kalian hanya perlu menunjukkan bahwa itu terkorosi. Diberi lingkaran pada gambarnya dengan panah. Oh, ini korosi, Pak. Kenapa saya menyebutkan itu korosi? Misalkan, oh warnanya coklat, oh warnanya merah, atau oh itu tidak ada bekas tumbukan secara mekanik. Jadi kenapa saya menyebutnya korosi? Contohnya seperti itu.
Itu kalian bebas strukturnya apa saja asalkan di sekitar lingkungan kalian. Itu akan mempermudah. Jadi pasti setiap orang akan berbeda-beda strukturnya akan berbeda-beda. Oke? Itu tugas untuk hari ini. Jadi tugasnya mungkin 1 minggu ya, 1 minggu. Sekarang hari Selasa berarti saya akan tutup tugasnya Senin malam sampai 23.59. Minggu depan Senin malam 23.59. Oke? Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, kalau cukup jelas mungkin ya cukup hari ini cukup sekian saja. Nanti materi akan saya unggah ke Emas. Dan tadi Dimas ya, Dimas sebagai ketua kelas, tolong nanti kontak saya atau tadi sudah? Nanti kontak saya. Nanti Pak. Oke, nanti kontak saya. Di WhatsApp aja kan, Pak? Iya, nanti kontak saya. Nanti kalau ada info saya sampaikan lewat Dimas atau mungkin Dimas buat grupnya juga nggak apa-apa. Silahkan. Oke, ada pertanyaan lain mungkin sebelum saya tutup? Tidak? Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup untuk kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.